Persyaratan kelayakan program partner YouTube, 1000 subscriber, 4000 jam tayang, dan 10 juta kali ditonton. Ini menurut teman-teman lebih mudah atau lebih susah? Jadi simak videonya sampai selesai teman-teman ya. Oke, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama saya Dimas Guntoro. Jadi di channel ini saya akan membagikan bagaimana caranya kita mendapatkan uang dari YouTube dan bagaimana caranya kita menghasilkan uang dari internet. Dan di sini juga saya akan mengajak teman-teman untuk belajar bagaimana caranya kita membangun passive income, yang mana kita dari internet atau kita kerja sedikit kita mendapatkan penghasilan yang double teman-teman ya. Jadi di video ini saya akan membahas tentang kebijakan YouTube di tahun 2023, yang mana saya sudah mendapatkan artikel tersebut dan kalian bisa membaca artikel tersebut, saya taruh linknya di deskripsi. Jadi teman-teman bisa membaca peraturan tersebut atau kebijakan YouTube di tahun 2023. Jadi bagaimana kebijakannya, jadi langsung saja kita buka teman-teman ya. Jadi teman-teman di sini bisa melihat ya teman-teman ya. Di webnya YouTube langsung, di artikel dari YouTube, cara baru mendapatkan penghasilan di YouTube. Ini udah ada disclaimer. Artikel ini menyoroti perubahan pada program partner YouTube yang akan mulai berlaku pada awal 2023. Jadi ini programnya akan direalisasikan pada tahun 2023, yaitu tahun depan teman-teman ya. Jadi YouTube berupaya keras mengembangkan dan memperluas program partner YouTube mulai awal tahun 2023. Jadi YouTube itu banyak pembaruan pada saat ini yang akan diterbitkan di tahun 2023 nanti teman-teman ya. Jadi lebih banyak peluang buat teman-teman yang YouTuber awal atau awam itu bisa mendapatkan views yang banyak. Dan di sini YouTube Partner Program akan membuka akses kemitraan bagi lebih banyak kreator dan memberi mereka lebih banyak cara untuk mendapatkan penghasilan dengan Shorts. Nah, di sini kabar baiknya buat teman-teman yang nggak bisa bikin video panjang, teman-teman bisa menggunakan Shorts gitu. Jadi Short itu nanti akan menghasilkan gitu teman-teman, termasuk pembagian hasil pada iklan. Nah, jadi Short itu nanti akan mendapatkan pembagian hasil dari iklan seperti video panjang teman-teman ya. Tapi apakah lebih mudah atau lebih gampang untuk menggapai itu teman-teman ya? Lalu apa yang baru? Yang baru yaitu ini berikut ringkasan tentang pembaruan tersebut. Perhatikan bahwa beberapa fitur akan diluncurkan di beberapa negara tertentu sebelum negara yang lain. Jadi di sini setiap negara itu beda-beda. Ada yang awal tahun mungkin, atau ada yang nggak tahu kapan gitu teman-teman ya, karena tanggal rilisnya itu beda-beda. Nah di sini ada dua pembaruan lagi, mendapatkan penghasilan dengan YouTube Short. Nanti di bawahnya ada teman-teman ya. Dan yang kedua, memonetisasi konten yang mengandung musik. Nah ini disclaimer, buat sebelumnya kan konten musik itu biasanya langsung kena klaim hak cipta teman-teman ya. Dan mungkin kita nggak bisa dimonetisasi, tapi untuk tahun depan, untuk kedepannya itu YouTube bisa memonetisasi dengan beberapa syarat. Nanti kita lihat syaratnya apa saja. Lebih banyak peluang untuk lebih banyak kreator. Jadi buat kreator-kreator yang baru seperti saya juga, ini termasuk masih baru teman-teman ya. Ini lebih banyak peluang untuk mendapatkan views di YouTube gitu teman-teman. Bagaimana caranya kita untuk mendapatkan passive income atau pendapatan lebih dari YouTube teman-teman? Itu YouTube mempermudah gitu teman-teman. Jadi bukan mempermudah juga, tapi tergantung individu, tergantung kitanya. Menurut kita itu lebih mudah atau lebih susah gitu teman-teman ya. Nah di sini kami tidak hanya menambahkan cara agar Anda dapat memperoleh penghasilan, tetapi juga memperkenalkan berbagai batas kelayakan untuk YouTube Partner Program agar dapat menjangkau lebih banyak kreator. Jadi YouTube itu ibaratnya dia tuh bersaing, karena banyak dari, ada Shopee, ada TikTok, bahkan ada Instagram juga dia membuat short teman-teman ya. Jadi di sini YouTube mengatakan bahwasanya dia tuh agar dapat menjangkau lebih banyak kreator. Karena mungkin di TikTok itu kan lebih banyak kreator yang terjun ke TikTok daripada ke YouTube. Sama aja mengadakan perang besar-besaran di tahun depan itu nanti dengan semua platform media sosial teman-teman ya. Jadi mulai tahun depan kreator akan dapat bergabung dalam YouTube Partner Program dengan cara, nah kan kalau untuk sekarang itu kita untuk sebagai kreator, bisa jadi kreator itu syaratnya adalah 1000 subscriber dan dengan 4000 jam waktu tonton atau 4000 jam tayang teman-teman. Itu persyaratan sekarang, dan ini juga persyaratan tahun depan sama.
Jadi persyaratan yang ini nggak dihilangkan. 4.000 jam waktu tonton publik yang valid dalam 12 bulan terakhir. Jadi dalam 12 bulan itu kita dijumlahin, kalau mencapai 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber, kita layak untuk mendapatkan atau mengajukan monetisasi, teman-teman ya. Dan yang kedua, mendapatkan 1.000 subscriber, berarti ini sama teman-teman ya, mendapatkan 1.000 subscriber dengan 10 juta penayangan short. Nah, di sini uniknya YouTube menambahkan kita tuh bisa monetisasi nggak hanya dari video panjang, tapi video short kita bisa monetisasi gitu teman-teman. Dengan persyaratan 10 juta penayangan short yang valid dalam waktu 90 hari terakhir. Nah, di sini kalau video panjang 12 bulan terakhir, namun kalau video pendek atau short kita 90 hari atau sekitar 3 bulan teman-teman ya. Jadi 3 bulan video kita di total ada 10 juta penayangan video shortnya, kita bisa mengajukan monetisasi gitu. Tapi ini dua-duanya ini apa harus dipenuhin atau kita salah satunya teman-teman ya. Kita nggak tahu juga, nanti semoga aja ini suruh milih salah satu. Kalau kita milih salah satu kan, jadi buat kita yang suka dengan konten short, kita bisa memaksimalkan video kita dalam short. Tapi kalau kita nggak bisa di short, misal kita tutorial gitu kan nggak mungkin short ya, mungkin ada yang panjang gitu, kita bisa yang menggapai 4.000 jam tayang. Jadi ada dua opsi itu sih kedepannya kalau saran buat YouTube gitu teman-teman. Jadi di sini ada pencerahan teman-teman ya, perhatikan bahwa tidak akan ada perubahan pada kriteria kelayakan untuk YouTube Partner Program yang sudah ada. Selain itu, jam waktu tonton publik yang valid untuk penayangan short di feed short tidak akan diperhitungkan dalam persyaratan 4.000 jam waktu tonton publik yang valid. Jadi kalau semisal penayangan short kita nggak mencapai 10 juta kali, asalkan 4.000 jam tayang kita sudah kelar, kita ternyata bisa teman-teman. Jadi ini adalah kabar baik buat teman-teman yang susah untuk menggapai 10 juta kali. 10 juta itu nggak sedikit teman-teman, banyak sekali 10 juta itu. Terus mendapatkan penghasilan di YouTube Short. Ini disclaimer ya, tidak akan ada perubahan pada model pembagian hasil yang sudah ada untuk produk crowdfunding atau format iklan lainnya. Jadi di sini disclaimernya itu tidak akan ada perubahan pada model pembagian. Jadi sistem pembagian YouTube dari iklan itu nggak ada perubahannya. Jadi sama aja dari iklan dan penghasilan itu sama aja teman-teman, nggak ada perubahan. Untuk model pembagian itu sama aja. Jadi di short atau di video biasa itu sama aja. Ketika kita sudah tampil iklan, kita akan mendapatkan penghasilan juga. Itu nggak membedakan mana short, mana video panjang gitu teman-teman ya. Memenuhi syarat untuk YouTube Partner Program dengan short. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin fokus di YouTube Short, ini adalah persyaratannya teman-teman ya. Kreator dapat memenuhi syarat untuk bergabung ke YouTube Partner Program dengan memperoleh 1.000 subscriber dan 10 juta penayangan short publik yang valid dalam 90 hari terakhir. Kalau kalian mau fokus dalam short, di YouTube Short itu dalam 3 bulan itu kalian sudah mendapatkan 1.000 subscriber dan 10 juta penayangan dalam waktu 3 bulan teman-teman. Kalian bisa mengajukan monetisasi. Ini selanjutnya perlu diingat bahwa penayangan publik untuk video short di feed short tidak akan diperhitungkan dalam batas kelayakan 4.000 jam waktu tonton publik. Penayangan publik untuk video short di feed short. Nah, ini teman-teman. Jadi bedanya 4.000 jam tayang sama short itu. Nah, ini jam tayang ini namanya. Ini jam tayang. Jadi short itu nggak masuk ke jam tayang teman-teman. Itu jadi short itu masuknya di sini, cuman di statistik itu berapa kali ditonton. Jadi short itu masuknya cuman di sini 83.000 gitu semisal teman-teman ya. Jadi di sini kalau sudah 10 juta kali ditonton, teman-teman bisa mengajukan monet asalkan udah dapat 1.000 subscriber juga teman-teman. Jadi ya gimana ya, ada mudahnya dan ada enggaknya. Mudahnya apa? Karena ketika kita di short, kita tuh untuk mendapatkan penonton itu akan lebih banyak, karena bedanya algoritma short dengan algoritma video biasa itu, kalau algoritma short itu dia acak, cuman kalau algoritma video biasa itu dia tuh kayak udah ditentuin gitu apa yang viral gitu teman-teman. Nah, setelah itu pendapatan iklan dengan short mulai 2023 semua kreator yang tergabung dalam YouTube Partner Program akan memenuhi syarat untuk menerima bagi hasil. Dari seluruh jumlah yang dialokasikan kepada kreator, persentase pembagian hasil akan ditetapkan menjadi 45%. Jadi kreator itu akan mendapatkan penghasilan 45% dari pendapatan YouTube gitu mungkin sih teman-teman ya. Jadi semisal YouTube mendapatkan 1 juta,
kita mendapat 45%-nya. Pendapatan ini akan dibagikan berdasarkan jumlah penayangan video short yang mereka peroleh di setiap negara. Jadi setiap negara itu beda-beda teman-teman, CPM-nya dan lain-lainnya itu beda-beda. Jadi kalau Indonesia tuh kalau nggak salah tuh 13.000 apa ya, $1 sama aja per 1000 penontonnya teman-teman. Saat pembagian hasil di start dimulai pada 2023. Jadi kayak sekarang itu kita cuma adanya klaim bonus aja. Kalau untuk pembagian hasil iklan itu belum ada, adanya mulai di tahun 2023. Memonetisasi konten yang mengandung musik populer. Ini disclaimer teman-teman ya. Kreator musik hanya akan tersedia di Amerika Serikat pada saat peluncurannya. Nantikan informasi selanjutnya mengenai perluasan lebih lanjut pada 2023. Monetisasi konten yang mengandung musik populer ini adanya cuman di Amerika. Di Indonesia belum ada, tapi itu kayaknya mengenai perluasan lebih lanjutnya pada tahun 2023 itu YouTube akan menginfokan selengkapnya teman-teman ya. Nah, di sini menggunakan lagu dari kreator musik teman-teman ya. Jadi ada dua opsi kalau kita ingin menggunakan lagu orang lain. Yaitu yang pertama kita beli lisensi, bayar biaya di muka untuk menggunakan musik dan mendapatkan pembagian hasil yang sama yang berlaku untuk konten Anda tanpa musik. Jadi kita disuruh membayar dulu, terus kita mendapatkan pembagian yang sama dengan pencipta musik tersebut. Itu beli lisensi atau bagaimana saya kurang paham. Tapi kalau yang kedua ini nanti berbagi pendapatan video dengan artis lagu dan pemegang hak cipta musik terkait. Nah kalau ini sebelumnya saya juga punya channel musik, itu dia dibagi dua dengan pencipta lagunya teman-teman. Dengan yang ngeklaim hak ciptanya itu. Jadi kita dibagi 50-50. Nah ini ada pencerahannya dari YouTube, ada solusi. Opsi penggunaan mungkin berbeda-beda untuk setiap lagu. Perhatikan bahwa Anda mungkin masih melihat beberapa lagu yang tidak tersedia untuk pembelian lisensi atau pembagian hasil. Jika Anda memilih menggunakan salah satu lagu tersebut, video Anda dapat dikenai klaim konten ID atau penghapusan karena pelanggaran hak cipta. Nah di sini jadi YouTube memberikan apa ya, kayak jalan pintas buat kita. Biasanya kan kita ngambil lagu dari orang, terus di situ channel kita tahu klaim hak cipta gitu. Nah, di sini YouTube itu di tahun 2023 dia memberi solusi, yaitu kita mau beli lisensi atau kita bagi hasil. Kalau bagi hasil itu kita membagi dua dengan yang klaim hak cipta tersebut teman-teman, atau penciptanya gitu teman-teman ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Pokoknya buat teman-teman yang masih awal jangan sampai putus semangat teman-teman ya. Karena di balik semua ini, di balik kesusahan ini pasti ada kemudahan. Jadi kalau kita sudah grow up, insya Allah channel kita ini akan naik, akan berkembang terus menerus teman-teman, tergantung kita rutin atau tidak. Jadi channel ini ibaratnya seperti tanaman. Jadi tanaman itu kalau ingin tumbuh subur dan berbuah yang banyak, itu harus kita pupuk teman-teman. Pupuknya apa? Pupuknya harus rutin. Jadi sama aja kita mengupload konten, membuat konten secara rutin, karena kita nggak tahu konten mana yang akan meledak atau viral nanti teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih, sampai jumpa.